Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Marcel Sabitzer hanya akan jadi pemain cadangan jika bertahan di MU. Paul Scholes dan Owen Hargreaves mengklaim Marcel Sabitzer hanya akan jadi pemain cadangan jika dipermanenkan Manchester United. Marcel Sabitzer dipinjamkan ke Manchester United dari Bayern Munchen hingga akhir musim ini. Namun, pemain asal Austria ini telah menikmati peran penting di tim asuhan Erik ten Hag dibandingkan dengan peluang yang ia dapatkan bersama The Bavarians. Ia telah tampil sebanyak 13 kali di seluruh kompetisi, mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Berkat penampilan apiknya membuat kabar keinginan Man United untuk mempermanenkannya semakin menguat. Meski demikian, Owen Hargreaves meragukan Sabitzer akan menjadi starter secara reguler dan menggeser posisi Casemiro, Christian Eriksen atau Bruno Fernandes. Saya yakin klub akan mempertimbangkannya, mempermanenkan statusnya. Saya yakin Sabitzer akan tertarik. Dia adalah pemain tim yang bagus, tetapi saya pikir lini tengah telah menjadi masalah dalam beberapa musim terakhir, dan sekarang Casemiro ada di sana bersama Bruno dan Eriksen. Tiba-tiba sekarang tim ini menjadi sangat kuat. Paul Scholes setuju dengan pendapat Hargreaves dengan menyarankan bahwa Sabitzer dapat diberikan peran yang mirip dengan mantan rekan setimnya Darren Fletcher. Pemain asal Skotlandia ini lebih sering digunakan sebagai pemain cadangan di era Sir Alex Ferguson. Saya pikir Anda telah menyimpulkan dengan sempurna, dia mungkin akan menjadi pemain tim yang sangat penting. Ia akan menjadi pemain yang masuk ke dalam tim untuk pertandingan-pertandingan yang lebih besar. Kami memiliki orang-orang seperti Darren Fletcher dan John O'Shea yang bermain di lini tengah. Pemain-pemain yang luar biasa, sangat brilian saat bermain di pertandingan-pertandingan besar menghadapi banyak tim bagus. Gagal menang, MU juga kehilangan Fernandes, Varane, dan Licha sekaligus. Hal buruk dari hasil imbang Manchester United lawan Sevilla bukan cuma keunggulan 2 gol yang sirna begitu saja. Ada kabar soal skorsing dan cedera pemain. Setan Merah kemungkinan kehilangan 3 pemain kunci sekaligus menatap leg kedua di Sevilla pekan depan. Yang pertama dan sudah dipastikan absen adalah Bruno Fernandes. Fernandes menerima kartu kuning di laga malam tadi dan kena hukuman akumulasi kartu untuk leg kedua. Lalu kabar buruk selanjutnya adalah Rafael Varane dan Lisandro Martinez yang mengalami cedera. Varane diganti saat turun minum dan Licha keluar tanpa bisa disubstitusi pada menit-menit akhir karena jatah pergantian pemain MU sudah habis. Khusus Lisandro Martinez, kondisinya dikhawatirkan cukup parah karena sampai harus ditandu. Tapi manajemen MU Erik ten Hag langsung mengkonfirmasi bahwa cederanya bukan di bagian otot Achilles yang menjadi dugaan awal. Kita melihat Lisandro tumbang setelah sebuah momen saat tak ada lawan yang terlibat, jadi memang tidak tampak bagus. Saya belum bisa bilang seberapa parah saat ini, begitu juga dengan Rafa Varane, ujar ten Hag kepada BT Sport dikutip BBC. Sebagai catatan, MU saat ini sudah kehilangan Marcus Rashford karena cedera. Top skor MU musim ini dengan 28 gol tersebut diperkirakan belum akan pulih pekan depan. Erik ten Hag masih yakin MU bisa lolos ke semifinal Liga Eropa. Manajer Manchester United Erik ten Hag berbicara tentang peluang Setan Merah untuk bisa lolos ke babak semifinal Liga Eropa musim ini. Ten Hag mengaku sangat yakin MU akan mampu lolos ke babak berikutnya dengan menyingkirkan Sevilla. Kedudukan 2 sama jadi semuanya terbuka dan kami harus bermain sebaik mungkin. Kami tahu itu dan jika kami menampilkan performa terbaik kami, maka kami yakin bisa melaju ke babak berikutnya. Ya, kami tahu bahwa kami memiliki banyak pertandingan yang harus dihadapi, akan tetapi kami memiliki skuad dan kedalaman skuad yang bagus dan saya pikir hingga saat ini kami telah melaju dengan baik, ujarnya melanjutkan. Hari ini bukanlah hari terbaik kami, namun kami harus bangkit dan memastikan pada hari Minggu nanti kami memiliki energi dan fokus saat tandang ke markas Forest karena kami tahu apa yang akan kami hadapi di sana. Mereka sedang berjuang untuk bisa bertahan di Premier League sementara kami ingin berada di 4 besar. Jadi kami harus memberikan penampilan dan performa terbaik, pungkasnya.
Barcelona buka harga Ansu Fati, pertanda siap dilepas. FC Barcelona dikabarkan siap melepas Ansu Fati dengan harga sebesar 40 juta euro di bursa transfer musim panas mendatang. Kabar ini jelas menjadi kabar baik bagi tim-tim Liga Inggris yang tertarik mendaratkan sang pemain muda ke tim mereka. Sejak kepergian Lionel Messi musim panas tahun 2021 lalu, Ansu Fati mengenakan nomor punggung 10 menggantikan sang legenda. Diharapkan dapat menggantikan peran Messi, pemain berusia 20 tahun tersebut justru didera badai cedera. Fati terpaksa menepi cukup lama sejak akhir musim 2020-2021 lalu dan mulai kembali ke skuad Blaugrana pada akhir musim 2021-2022. Meski berjanji akan memberikan kesempatan bagi Fati untuk menunjukkan bakatnya, Xavi Hernandez justru jarang memberikan waktu bermain untuk sang pemain muda. Minimalnya menit bermain Fati menyebabkan sang ayah Bori Fati berang. Beliau mengungkapkan keinginannya untuk membawa putranya meninggalkan Spotify Camp Nou, namun Ansu berkeras ingin bertahan. Sayangnya, dengan kondisi finansial Barcelona dan peraturan financial fair play, raksasa Katalan tersebut harus melepas beberapa pemainnya untuk mendaratkan pemain baru atau mendaftarkan kontrak baru Gavi dan Ronald Araujo. Belum lagi Barcelona dikabarkan ingin memulangkan Messi dan Paris Saint-Germain. Tentunya posisi Ansu Fati semakin terancam apabila Messi benar akan dipulangkan ke Barcelona. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.